Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Dengan hidayah dan taufiknya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan kita berharap salat yang tadi kita laksanakan dan langkah-langkah kaki kita menuju tempat yang penuh keberkahan ini dihitung sebagai pahala dan penghapus keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga kita semua yang hadir di pagi hari ini termasuk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis riwayat dari Imran bin Husayn dan Anas bin Malik dan Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fil dhulami ilal masajid." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid menembus kegelapan malam. Masuknya salat Isya dan salat subuh. Ya, apa kabar gembiranya? Bin nurit tami yaumal qiyamah, yaitu dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hari kiamat ketika manusia kebanyakan mereka berada dalam kegelapan, ya, kita berharap ya termasuk orang-orang yang diberikan cahaya sempurna pada hari itu. Allahumma amin. Alhamdulillah ta'ala, pagi hari ini ya, kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan majelis tafsirul Quran kita, untuk sama-sama kita mengkaji dan mencoba menggali faedah-faedah, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Nah, jamaah sekalian, kita semua tentu sepakat bahwasanya Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk seorang muslim di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jathiyah ayat yang ke-20, "Hadza basairu linnas wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun." Al-Qur'an ini adalah basair, adalah pedoman bagi manusia. Wa huda, dan dia adalah petunjuk. Wa rahmatun liqaumin yuqinun, dan ia adalah rahmat bagi kaum yang meyakininya. Di ayat ini Allah sebutkan ada 3 sifat Al-Quran. Yang pertama, dia adalah basair, artinya pedoman. Yang kedua, ia adalah huda, petunjuk. Yang ketiga, ia adalah rahmat. Ya, ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk. Ya, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengomentari ayat ini di dalam kitab beliau mengatakan, wal matlubu minal Qur'an, yang diminta oleh Allah dari Al-Quran itu, ya, dari kita sebagai seorang muslim, bukan hanya membaca huruf-hurufnya saja, akan tetapi fahmu ma'ani wal amalu bihi, akan tetapi kita dituntut untuk memahami makna-maknanya dan mengamalkannya. Kata Imam Ibnul Qayyim bahwasanya lafaz Al-Quran itu adalah wasilah kepada sebuah ghayah, yaitu tujuan.
Apa tujuannya? Itu makna-makna yang dikandung oleh ayat Al-Quran. Jadi kalau kita belajar tahsin, belajar tajwid, itu jemaah sekalian, itu kita belajar wasilah, pengantar. Ya, kalau kita belajar tafsir, belajar ilmu bahasa Arab, nah itu kita belajar makna. Ya, maka kalau kita ingin mendalami Al-Quran, yang pertama kali ya, kita awali dengan belajar tahsin dulu, kemudian tajwid, kemudian baru kita belajar tafsir dan bahasanya. Ya, jadi kalau tahsin dan tajwid tujuannya apa? Untuk untuk mempermudah kita memahami tafsirannya. Maka jangan salah langkah jemaah sekalian. Misalkan kita langsung belajar tafsir, bisa-bisa saja, karena kitab-kitab para ulama alhamdulillah sudah banyak yang diterjemahkan. Ya, akan tetapi tidak akan seoptimal kalau kita mempelajari dari awal, dari bahasanya dulu, dari tahsinnya, dari tajwidnya. Ya, maka akan lebih optimal. Nah, jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Disebutkan di sini manusia, bukan hanya kaum muslimin. Ya, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, kemudian kalau kita sepakat bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk, tentu petunjuk ini tidak akan bisa kita manfaatkan kalau kita tidak memahaminya. Ya, maka dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Apa itu tadabbur jemaah sekalian? Ya, sebelum kita ke situ, ayat-ayat Allah artinya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada dua. Ayat-ayat syar'i dan ayat-ayat kauni. Ayat-ayat syar'i itu yang termaktub di dalam Al-Quran, yang tertulis dalam Al-Quran, itu namanya ayat-ayat syar'i. Nah, adapun ayat-ayat kauni adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada alam sekitar kita, pada diri kita, ya, pada lingkungan sekitar kita. Ini juga adalah ayat-ayat Allah. Ya, maka kalau kita ingin memahami dengan baik dua jenis ayat ini, kalau ayat Al-Quran, ayat syar'i tadi, kita pahaminya dengan jalur tadabbur namanya. Kalau ayat-ayat kauni, kita dalaminya dengan jalur tafakkur namanya. Gitu ya. Jadi ada dua istilah di sini, tafakkur dan tadabbur. Intinya sama-sama mengkaji, mendalami, mencoba mengambil faedah. Nah, jadi tadabbur ini level tertinggi seseorang dalam bermuamalah dengan Al-Quran. Ada seorang muslim yang hanya membaca lafaznya saja Al-Quran, tidak memahami isinya, ini dapat pahala, tapi tidak sebanyak pahala yang membaca Al-Quran disertai pemahaman tafsirnya. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada berapa jenis kaum muslimin dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, yang hanya membaca lafaznya saja. Yang kedua, yang hanya lafaz dan terjemahannya. Yang ketiga, dia membaca lafaz, dia membaca terjemahan, dan dia membaca tafsirannya. Ya, beda jemaah sekalian terjemahan dengan tafsiran ya. Ya, terjemahan itu dari satu kata ke kata yang lain, dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Kalau tafsiran itu dikupas satu kata itu menjadi banyak sekali. Ya, dikupas lebih banyak maknanya, digali sedalam-dalamnya makna yang dikandung. Nah, kemudian level terakhir adalah seorang muslim yang membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur. Ya, jadi bukan masalah kuantitas jemaah sekalian, tapi kualitas pemahaman kita kepada Al-Quran itu. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah beliau sholat malam, semalam suntuk beliau hanya membaca satu ayat saja. Ya, beliau hanya membaca satu ayat saja, diulang-ulang semalam suntuk. Surat Al-Maidah ayat 118. Ya, beliau ulang terus sampai pagi. Ya, kenapa? Karena tadabbur di situ. Ya, Utsman bin Affan
Ya, mengulang-ulang ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang terus satu ayat ini sampai subuh. Ya, karena mereka membacanya disertai dengan tadabbur. Ini bukan berarti kita tidak disarankan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, tidak. Akan tetapi ya, tidak hanya kita fokus kepada jumlah bacaan, tapi juga fokus kepada kualitas pemahaman. Ya, jadi jangan berhenti jemaah sekalian hanya pada belajar membacanya, tapi mari kita lanjutkan mempelajari tafsiran-tafsirannya juga. Nah, jadi di dalam surat Sad ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Ini adalah sebuah kitab. Anzalnahu, sekaligus kita belajar nerjemahin ya. Kitabun artinya sebuah kitab. Anzalnahu, ya, kami turunkan ia. Ilaika, kepadamu wahai Muhammad. Mubarakun, dan dia itu mubarak. Apa itu mubarak jemaah sekalian? Penuh berkah. Apa yang penuh berkah di sini? Al-Quran. Ya. Apa tujuan Al-Quran itu diturunkan? Apa buat digantung di dinding-dinding, buat ngusir jin? Ya. Ya, jadi kaligrafi bukan. Tapi liyadabbaru ayatihi, kata Allah di sini. Ya, untuk kita mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal itu mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Ya, jadi Al-Quran diturunkan bukan untuk dinyanyikan, bukan untuk digantung di dinding jadi hiasan, tidak. Tetapi Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi. Ya. Nah, ya, jadi intinya di sini adalah perintah untuk tadabbur. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya. Kenapa mereka enggak mau mentadabburi Al-Quran? Apakah hati-hati mereka itu telah terkunci? Ya, jadi disifati hati yang terkunci itu adalah hati yang enggan mentadabburi Al-Quran. Nah, kemudian tadabbur ini saking pentingnya jamaah sekalian disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, beliau adalah seorang penulis tafsir. Ya. Beliau mengatakan, inni la'ajabu mimman qara'al Qur'an wa lam ya'lam ta'wilahu kaifa yaltadzu bi qiraatih. Kata beliau, sungguh aku takjub kepada orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mengetahui tafsirnya. Takjub di sini maksudnya dalam konotasi negatif, ya. Nah, takjub beliau sama orang yang membaca Al-Quran tapi nggak mau belajar tafsirnya. Ya, ngeledek ya. Ya, kata beliau, ya, bagaimana ia bisa merasakan kelezatan dari apa yang ia baca? Nah, ini ketakjubannya beliau. Ya. Gimana dia bisa khusyuk, gimana dia bisa merasakan kenikmatan membaca Al-Quran kalau dia nggak belajar tafsirnya? Begitu kata beliau. Nah, ini beliau ini berhak beliau ngomong begini karena beliau penulis tafsir yang terkenal. Kitab beliau adalah rujukan kita dalam tafsir. Ya, itu kitab tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan betapa pentingnya kita mengetahui tafsir Al-Quran. Karena akan terasa nanti kelezatan salat, kelezatan ibadah-ibadah yang lain, kelezatan tilawah Al-Quran itu akan lebih terasa. Ya, maka jemaah sekalian, kalau ada di antara kita mungkin masih merasa mungkin malas untuk salat malam, malas untuk membaca Al-Quran rutin setiap harinya, ya, coba obati hal itu dengan salah satunya belajar tafsir. Ya, semoga dengan itu Allah akan berikan kita kecintaan kepada Al-Quran, sehingga ketika membaca Al-Quran tidak akan terasa sebagai beban, justru kita akan nikmati. Ya, sebagaimana Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum lama syabi'tu min kalami rabbikum." Seandainya hati-hati kalian itu bersih, suci, kalian nggak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Artinya pengen terus membaca. Ya. Nah, inilah pentingnya tadabbur Al-Quran jemaah sekalian. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala
beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid bahwasanya untuk kita bisa mentadabburi Al-Quran itu ada 4 langkah yang harus kita tempuh. Ya, 4 langkah itu termaktub di dalam surat Qaf ayat yang ke-37. Ya, ini sekedar pengantar jamaah sekalian ya sebelum kita masuk ke tema kita pagi hari ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf ayat 37, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Inna, sesungguhnya ya, yang belajar ya, ikut kelas bahasa Arab pagi hari ya, inna ini namanya harfu taukid, penegasan. Artinya sesungguhnya fi dzalika, di dalam Al-Quran itu ada apa? Ada zikra ya, ada peringatan. Liman kana lahu qalbun, tapi peringatan ini hanya bermanfaat bagi orang yang bagaimana? Lahu qalbun, yang punya hati yang hidup. Jadi Al-Quran ini jemaah sekalian ibaratnya obat ya. Obat itu efektivitasnya berbeda-beda tergantung kepada orang yang mengkonsumsinya. Ada orang yang obatnya manjur dia minum, tapi orang lain yang minum nggak manjur. Kok bisa beda-beda begitu ya, jadi bukan masalah pada obatnya, tapi pada diri yang meminumnya. Al-Quran juga begitu ya. Mungkin kita pernah misalkan setiap hari merutinkan ya, zikir-zikir dari Al-Quran, tapi kok nggak ada pengaruhnya. Itu bukan salah Al-Qurannya ya. Nah, maka harus ada yang dikoreksi dari diri kita. Kata Allah di sini, liman kana lahu qalbun ya. Al-Quran itu adalah pengingat, petunjuk ya, bagi orang yang memiliki hati yang hidup. Au alqas sam'a, atau orang yang mendengarkan dengan seksama Al-Quran ini. Wa huwa syahid, dan ia mempersaksikannya, artinya ia tidak lalai. Nah, dari ayat ini Al-Imam Ibnul Qayyim ya, beliau mengambil faedah istinbat 4 langkah tadabbur Al-Quran. Yang pertama diambil dari kalimat la dzikra. Beliau mengatakan dari kalimat ini ya, ada langkah yang pertama, yaitu harus ada faktor pemberi pengaruh. Harus ada faktor pemberi pengaruh. Apa? Yaitu ayat Al-Quran tersebut ya. Jadi kalau kita ingin mentadabburi Al-Quran ya, pertama kali tentu ya kita buka mushaf terlebih dahulu ya. Kemudian kata beliau, kana lahu qalbun, dia memiliki hati ya. Setelah ada faktor pemberi pengaruhnya, sekarang harus ada tempat wadah yang kondusif untuk menampung pengaruh tadi, yaitu hati yang hidup. Kemudian yang ketiga ya, setelah ayat Al-Qurannya sudah ada, kemudian hatinya hidup. Hati yang hidup itu artinya hati yang siap menerima apapun yang akan tertulis atau apapun yang akan ia baca dalam Al-Quran. Itu hati yang hidup. Hati yang hidup adalah hati yang bergetar ya, ketakutan ketika membaca ayat-ayat tentang azab. Dia bergetar ya, karena gembira ketika membaca ayat-ayat tentang rahmat ya. Ini hati yang hidup. Sering kita dengar para imam ketika sholat ya, mereka ada yang menahan tangisan, bahkan ada yang nangis terseduh-seduh ya. Ini salah satu tanda hati yang hidup. Nah, au alqas sam'a. Kemudian yang ketiga, ini tahapan yang paling penting, yaitu mendengarkan dengan seksama. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, di kalimat alqa ini sebenarnya bisa saja dikatakan di sini sami'a, yang artinya mendengar, tapi di sini digunakan kata alqa, yang mana alqa itu artinya mendengarkan dengan seksama. Tidak hanya sekedar dengar begitu, tapi mendengarkan dengan benar-benar memperhatikan. Ya. Nah, jadi setelah langkah pertama tadi apa? Ada ayat yang dibaca. Yang kedua, ada hati yang hidup. Yang ketiga, ada pendengaran yang seksama, mendengarkan dengan baik. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu wa huwa syahid, ketiadaan penghalang. Apa penghalang untuk tadabbur itu? Yaitu hati yang lalai.
Kita pernah apa tidak jamaah sekalian kalau lagi sholat, ya, apalagi sholat-sholat yang sir, ya, sholat zuhur, sholat asar misalkan, ya, seringkali pikiran kemana-mana, begitu ya. Kita lagi sholat, ya, pikiran, ya, kemana-mana, mikirin ini itu, bikin pekerjaan, bikin keluarga dan sebagainya. Nah, ini adalah, ya, ciri hati yang lalai. Ini adalah penghalang tadabbur. Maka seorang tidak akan bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran kalau penghalang ini masih ada. Ya, jadi ada ayat Al-Quran yang hendak kita baca, hati yang hidup mendengarkan dengan seksama, ya, kemudian tidak ada penghalangnya, maka insya Allah makna-makna yang dikandung oleh ayat Al-Quran itu bisa kita raih dan kemudian kita amalkan. Ya, sekarang jemaah sekalian, kitab-kitab tafsir sudah banyak beredar, ya, sudah banyak diterjemahkan. Ya, kitab tafsir yang paling bagus adalah tafsir Ibnu Katsir. Ya, untuk mengawali perjalanan tafsir, ya, kita beli tafsir ini kalau ada rezeki jemaah sekalian, ya. Ya, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, hafizahullah taala, ketika beliau datang ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, beliau mewasiatkan kepada para dai agar hendaknya, ya, sampaikan kepada jamaah kalian bahwasanya coba di rumah-rumah itu jangan sampai tidak ada dua kitab ini. Ya, yang pertama, ya, tafsir Ibnu Katsir, yang kedua Sahih Bukhari. Dua kitab ini terjemahannya sudah banyak beredar, ya, di toko kitab manapun insya Allah ada kitab ini karena saking, ya, populernya. Tafsir Ibnu Katsir adalah penjelas dari Al-Quran, ya, yang tentu mushaf Al-Quran, ya, sudah tentu ada di rumah gitu kan. Ya, kemudian kalau Sahih Bukhari adalah kumpulan hadis-hadis Nabi SAW, hadis-hadis yang sahihnya saja. Ya, jadi hadis-hadis pilihan di Sahih Bukhari itu, ya. Ya, kitab-kitab yang tebal itu memang, tapi, ya, tentunya dari kitab-kitab seperti ini kita jadikan sebagai lemari obat kalau kata para ulama, ya. Kitab-kitab yang kita kumpulkan itu sebagai lemari obat. Ya, artinya kita datangi ketika kita butuh. Ya. Ya, jadi kalau kebanyakan kita kan ngelihat kitab tebal sedikit udah, waduh, ya, berat ini, ya, nggak bakalan habis ini, nggak jadi beli lah gitu, ya. Beli saja dulu, ya. Ya. Kalaupun suatu waktu tidak dibaca bisa diwariskan, itu menjadi pahala jariah aja mas kalian. Ya, itu menjadi pahala jariah. Setiap huruf yang dibaca oleh orang dan mengambil manfaat dari situ, kita kebagian pahalanya. Ya. Nah, jadi inilah 4 langkah tadabbur Al-Quran yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ya, sebagaimana kita sampaikan di pertemuan 2 pekan sebelumnya, bahwasanya kita di kajian pada subuh ini mengkaji, ya, juz amma. Kita mulai dari belakang, ya, kemarin alhamdulillah itu pertemuan pertama kita surat An-Nas, ya, kemudian sekarang insyaallah Al-Falaq, ya, pekan selanjutnya nanti insyaallah Al-Ikhlas dan seterusnya. Ya, kenapa kita mulai dari juz amma jemaah sekalian? Yang pertama karena juz amma ini adalah berisi surat-surat yang jumlah ayatnya, ya, atau pemisah-pemisah ayatnya itu pendek, singkat-singkat, sehingga mudah untuk dihafalkan. Dan rata-rata kaum muslimin sudah hafal, ya, juz 30. Ya, meskipun tidak semuanya, ada yang sebagian, ada yang sepertiga, ada yang seperempat dan sebagainya. Intinya kaum muslimin familiar dengan juz 30. Bahkan anak-anak pertama kali diajarkan menghafal Al-Quran dari juz 30. Nah, itu yang pertama. Maka kalau kita belajar tafsir akan lebih afdol kalau ayat yang akan kita kaji sudah dihafalkan, gitu. Ya, sehingga nanti bisa kita pakai ketika sholat. Ya, maka, ya, ayat-ayat, surat-surat yang sudah kita ketahui tafsirannya, kemudian nanti kita pakai ketika sholat, akan lebih khusyuk insyaallah. Ya, baca perlahan-lahan, ya, tafsir surat Al-Fatihah, surat-surat pendek yang kita hafalkan, ya, ya, sehingga akan lebih, ya, terasa nikmat sholat yang insyaallah akan kita kerjakan.
Nah, kemudian juz amma ini sendiri terdiri dari 37 surat di dalamnya. 37 surat yang singkat-singkat sekali. Dan kebanyakannya terdiri dari ayat-ayat Makkiyah. Masih ingat kemarin apa itu ayat-ayat Makkiyah? Ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Nah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, baik. Jadi juz amma yang terdiri dari 37 surat ini ya, berisi tema-tema yang agak lebih tegas jika dibandingkan dengan juz-juz yang lainnya. Ini karakteristik ayat-ayat Makkiyah ya mas sekalian. Ayat-ayat Makkiyah itu tegas-tegas biasanya. Kalau ayat-ayat Madaniyah tuh lembut-lembut bahasanya, gaya bahasanya lembut. Nah, kenapa? Karena kan ayat Makkiyah ini turun sebelum Nabi hijrah. Berarti Nabi masih di Mekah. Orang-orang Mekah ini, wah, masya Allah pembangkangnya, ya, didawahi mental semua. Abu Jahal, Abu Lahab di sana. Sehingga butuh apa? Butuh ayat yang juga tegas kepada mereka. Nah, juz 30, juz amma ini berisi ayat-ayat yang seperti itu, tegas-tegas semua. Ya, kalau kita belajar balaghah, itu ilmu sastra Arab, ya, akan terasa sekali bahwasanya juz 30 ini kalimatnya tegas dan keras jika dibandingkan dengan juz pertama, juz kedua, ya, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat Al-Maidah itu lembut-lembut bahasanya jika dibandingkan dengan juz amma. Nah, kemudian juz amma ini juga berisikan tema-tema yang penting. Salah satunya adalah berisikan 3 rukun iman. Ya, yang pertama iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari akhir. Ini yang paling banyak diulang-ulang di juz 30 ini. Ya, tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. 3 tema ini dibahas juga pada ayat-ayat yang lain atau ya, di juz-juz yang lain. Ya, tapi paling sering pengulangannya di sini di juz 30 ini. Kemudian apa tema yang lain? Misalkan ada tema tentang etika dalam berbisnis, yaitu dalam surat Al-Mutaffifin. Ya, nggak boleh berbuat curang, wahai kalian para pedagang. Ya, takarlah dengan adil. Ya, ini salah satu tema dalam juz amma ini. Ada juga temanya tentang isti'azah, yang meminta perlindungan, yaitu surat An-Nas kemarin yang kita bahas, dan surat Al-Falaq yang akan kita bahas hari ini. Ya. Kemudian ada tema tentang bahaya materialisme, ya, di surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Ya. Ya, wahai manusia, kalian itu telah dibuat lalai oleh sikap at-takatsur, sikap saling memperbanyak, memperbanyak harta, memperbanyak anak. Ya. Ya, ini namanya materialisme. Ya, kemudian juga peristiwa tentang peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Ya, misalkan pada surat Al-Infitar, surat At-Takwir, ya, surat An-Nazi'at. Ya, itu semua penjelasan tentang peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Kemudian tentang tauhid, misalkan pada surat Al-Ikhlas. Ya, itu tauhid. Ya. Kemudian tentang pentingnya waktu pada surat apa ini? Al-Asr. Nah, ya, pada surat Al-Asr, surat Al-Fajr juga. Nah, kemudian tentang kisah umat terdahulu. Ya, kira-kira pada surat apa ini? Pada surat apa? Surat Al-Buruj. Ya, surat Al-Buruj. Di situ ada kisah tentang Ashabul Ukhdud. Ya, tentang kisah-kisah umat terdahulu. Di surat An-Nazi'at itu juga ada kisah tentang ya Nabi Musa ya ketika mendakwahi Fir'aun dan sebagainya. Nah, ini secara global tema-tema di dalam juz amma. Ya, insyaallah nanti kalau kita ketemu dengan surat-surat ini kita akan kaji lebih dalam dengan ya berkaitan dengan tema-tema ini. Nah, inilah alasan kenapa kita pilih juz amma, karena tema-temanya dekat dengan kehidupan kita. Ya, kalau kita pilih misalkan surat Taubah, itu temanya tentang perang, tentang jihad. Penting memang, tapi ya harus ada yang kita prioritaskan tentu di sini. Ya. Nah, baik. Baik, sekarang kita mulai tafsir surat Al-Falaq. Ya. Ya,
sebuah surat ya, yang para ulama katakan adalah surat Al-Mu'awwidzah Ats-Tsani ya, itu surat yang dengannya kita minta perlindungan selain surat An-Nas. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Falaq dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ya, kita mulai dengan penerjemahan kata per kata. Kita terjemahkan dulu baru kemudian kita kaji tafsirannya. Di ayat yang pertama dikatakan Qul a'udzu birabbil falaq. Qul itu artinya apa? Katakanlah. Perintah kepada siapa ini? Kepada Nabi SAW. Perintah kepada Nabi juga adalah perintah kepada umatnya. Nah, katakanlah wahai Muhammad ya, katakanlah wahai Muhammad apa? A'udzu. Hamzah di depan itu artinya saya ya. Ini saya artinya ya. Saya berlindung ya. Jadi Qul a'udzu, katakanlah Muhammad ya, saya berlindung bi rabbil falaq. Bi rabbi ini ada dua kata sebenarnya, bi dan rabbi. Bi artinya dengan ya, sebagaimana kata bismillah ya. Kemudian Robbi artinya Rob ya. Kemudian Al-Falaq artinya waktu subuh atau waktu fajar. Nah, jadi Qul a'udzu birabbil falaq artinya apa? Katakanlah aku berlindung dengan Robnya waktu fajar. Siapa Robnya waktu fajar? Allah Subhanahu wa taala ya, Rob kulli syai', dia adalah Rob segala sesuatu. Min syarri ma khalaq. Min artinya apa? Dari. Syarri artinya keburukan. Ma apa-apa. Khalaq yang dia ciptakan. Siapa yang menciptakan di sini maksudnya? Allah. Berarti di sini maksudnya kita minta perlindungan dari keburukan segala yang Allah ciptakan, makhluk maksudnya. Entah itu jin, hewan buas, penyakit dan seterusnya, nanti kita akan bahas di tafsiran. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, wa artinya apa? Dan. Min tadi artinya dari, syarri tadi artinya keburukan. Ghasikin. Ya, ghasikin artinya malam hari. Ya, ghasikin artinya malam hari. Idza artinya apabila. Waqab ya, asal katanya waqaba ya, tapi karena waqaf jadinya waqab ya, sebenarnya waqaba. Jadi kalau kita mau lanjut ke ayat selanjutnya waqaba bacanya. Nah, waqaba artinya menjadi gelap ya, jadi wa min syarri ghasikin idza waqab artinya dan aku berlindung dari keburukan malam hari apabila ia telah gelap. Ya. Nah, nanti kita akan kaji penafsirannya, kenapa kok kita diminta berlindung kepada Allah dari kegelapan malam hari. Nah, kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, wa tadi artinya dan, min dari, syarri keburukan ya, an-naffatsat ya, an-naffatsat artinya para penyihir ya, para penyihir perempuan ya, berarti nggak ada penyihir laki-laki. Nah, nanti insya Allah kita akan lihat ya, yaitu para penyihir yang meniup. Jadi an-nafasat itu para penyihir yang menyebarkan sihirnya dengan cara meniup. Fil uqad, fi artinya pada, al-uqad artinya buhul-buhul, simpul-simpul tali itu ya. Jadi tali disimpul-simpul gitu. Nah, itu yang ditiup sama penyihir. Nah, jadi di sini Nabi diminta untuk minta perlindungan dari keburukan para penyihir. Ya, santet,
sihir dan sebagainya masuk ke sini. Kemudian yang kelima, di ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan hasid. Hasid itu orang yang hasad, ya. Hasad itu yang dengki, ya. Idza hasad, tatkala ia dengki. Jadi hasad itu perbuatannya, hasid itu orangnya. Ya, jadi kalau kita katakan fulan hasad, ya kurang tepat, yang benar fulan hasid, ya, orang yang hasid gitu, ya. Nah, jadi hasad itu nama perbuatannya. Baik. Jadi kalau kita ketemu dalam bahasa Arab jamaah sekalian, huruf pertamanya itu panjang, ya, ha, ya, kemudian setelahnya kasroh, nah itu kebanyakannya itu adalah pelaku. Ya, misalkan qori, panjang ya, qori kasroh, berarti artinya orang yang membaca. Hasid tadi orang yang hasad, gitu artinya orang yang begitu. Ya, katib orang yang menulis, jalis orang yang duduk, begitu seterusnya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris imbuhan er di belakang ya, drive kata kerjanya orang supir jadinya driver kayak begitu. Nah, ini terjemahan ya lafziyah hasilnya ya, terjemahan kata per kata dari surat Al-Falaq. Nah, kemudian jenis surat Al-Falaq ini ya sama dengan surat An-Nas kemarin. Kemarin kita katakan bahwasanya jenis surat Al-Qur'an itu atau ayat Al-Qur'an dibagi dua berdasarkan tempat turunnya atau waktu turunnya, Makkiyah dan Madaniyah. Nah, sekarang surat Al-Falaq ini Makkiyah apa Madaniyah? Makkiyah apa Madaniyah? Kemarin sudah kita jelaskan di tafsiran surat An-Nas bahwasanya dalam masalah ini ada apa? Ada khilaf di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan Makkiyah dan mengatakan Madaniyah. Kemarin ada masih ingat siapa saja yang mengatakan Makkiyah surat An-Nas? Ada 3 orang kemarin, yaitu Hasan al-Basri, Ikrimah, dan Attab bin Abi Rabah. 3 ulama ini berpendapat surat Al-Falaq dan An-Nas adalah surat Makkiyah, dan ini adalah pendapat jumhur. Ya, jumhur ahli tafsir mengatakan Makkiyah. Kemudian yang mengatakan Madaniyah siapa? Imam Qatadah dan Ibn Abbas. Ya, Ibn Abbas. Ya, mereka berdua mengatakan surat Al-Falaq itu Madaniyah. Ya, jadi khilaf di sini ya, ada mengatakan Makkiyah dan mengatakan Madaniyah. Nah, ya, surat Al-Falaq ini sendiri satu paket turunnya dengan surat An-Nas. Ya, biasanya kan surat itu satu turunnya, atau kadang beberapa ayat begitu. Nah, ini surat Al-Falaq sama An-Nas satu paket turunnya. Ya, makanya disebut satu paket di Al-Mu'awwidzatain 2. Ya. Baik. Nah, jadi ini jenis suratnya. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti surat Al-Falaq Makkiyah, boleh-boleh saja. Ya. Kalau ada yang mengatakan Madaniyah juga sah-sah saja, karena masing-masing yang memiliki dalil pendukungnya. Baik. Kemudian urutan turunnya, surat Al-Falaq ini turunnya ke-20. Ya, surat yang ke-20 turun. Yang pertama apa? Surat surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ya, bukan Al-A'la ya. Kalau Al-A'la sabbihisma rabbikal a'la. Nah, jadi dia urutannya ke-20. Ya, tapi kalau dalam mushaf urutannya dia ke 113. Ya, dari total surat Al-Qur'an ada berapa? 114. Nah, kemudian jamaah sekalian, dahulu kala sejarah awal pengumpulan dan penulisan Al-Quran, jadi di zaman Nabi itu belum ada Al-Quran tertulis. Para sahabat ya, itu mengandalkan hafalan. Ya, ada beberapa sahabat yang menulis beberapa potongan ayat atau surat. Ya, ada yang nulis di pelepah kurma, ada yang nulis di ya, tulang, ada yang nulis di batu dan sebagainya. Ya. Kemudian Nabi SAW panggil Zaid bin Sabit
dan beberapa sahabat yang lain untuk mengumpulkan tulang-tulangnya tadi itu, ya, tulang, kemudian pelepah kurma, kumpulkan itu semua tadi, ya, pindahkan ke kertas, ya, ya, dikumpulkanlah sehingga cerita di zamannya Abu Bakar, ya, sudah terkumpul itu 30 juz Al-Quran itu dalam satu mushaf. Itu satu-satunya mushaf di zaman itu, di zamannya Abu Bakar, ya. Kemudian diwariskan kepada Umar mewariskan kepada Hafsah, ya. Kemudian sampailah zamannya Utsman. Di zaman Utsman ini, ya, itu mulai banyak timbul peperangan di antara kaum muslimin disebabkan perbedaan cara membaca ayat Al-Quran. Ada yang membaca wadduha, ada yang membaca wadduhe. Dua-duanya benar ternyata, ya, karena itu dialeknya orang Arab. Bahasanya sama, bahasa Arab semua, tapi lahjahnya, dialeknya itu beda-beda. Orang yang dialeknya membaca dengan ehe itu nggak bisa dipaksa baca dengan ha, gitu. Pasti balik lagi begitu. Ya, maka Nabi memaklumi itu, nggak dipaksa mereka itu untuk, ya, merubah itu. Ya, makanya Al-Quran itu diturunkan, ya, ala sab'ati ahruf, dengan 7 bahasa katanya. Bahasa Arab semua, tapi dengan dialek yang beda-beda begitu. Nah, dialek yang paling bagus itu adalah dialek Quraisy, dialek yang Nabi pakai sehari-hari. Ya. Jadi yang baca wadduhi ada baca waddin, wazzaitun, ada, dan itu qiraat yang benar. Ya. Para imam membaca seperti itu. Nah, di zaman Utsman itu kaum muslimin hampir saling bunuh gara-gara perbedaan itu. Maka Utsman yang menjadi khalifah kala itu khawatir ini, ya. Ya, akhirnya, ya, Utsman pun memerintahkan untuk membakar semua mushaf yang ada kala itu. Dibakar semua, sisakan satu mushaf. Mushaf yang mana? Mushaf yang ada pada Hafsah dari Abu Bakar dulu. Nah, itu mushaf itu diambil sama Utsman, kemudian dipanggil Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan beberapa sahabat yang lain, dibentuk tim. Ya, kemudian Abu Bakar bilang kepada tim tadi, ya, sekarang perbanyak mushaf ini. Ya, ya, ditulislah menjadi, ya, diperbanyak menjadi 4. Ya, 4 mushaf. Kemudian disebar, ada yang di Mekah 1, di Madinah 1, ya, di Kufah 1, kemudian di Syam 1. Ya, mushaf tadi disebarkan. Nah, sampai di Kufah, di sana nggak boleh ada satupun mushaf selain mushaf yang tadi diperbanyak. Tujuannya adalah untuk menyatukan kaum muslimin, biar tidak terpecah belah dengan bacaan yang berbeda-beda. Maka kemudian di Kufah kala itu ada Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, adalah salah seorang yang Nabi SAW perintahkan para sahabat lain untuk mengambil Al-Quran dari beliau. Khudhu Al-Quran min arba'ah. Ambil Al-Quran dari 4 orang. Siapa saja? Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Ubay bin Ka'ab, yang ketiga siapa? Mu'adz bin Jabal, yang keempat Salim Maula Abi Hudzaifah. Ya, 4 orang ini adalah para ahli Quran, ya, di zaman Nabi. Nabi masih hidup, mereka sudah dikonfirmasi sama Nabi. Kalau kalian mau belajar Al-Quran dari 4 orang ini, katanya. Nah, Ibnu Mas'ud kala itu beliau punya mushaf sendiri. Ketika datang perintah dari Utsman, ada utusan datang bakar mushaf itu, ya, ya, ganti dengan yang disusun sama, yang dikumpulkan sama Utsman. Ya, maka Ibnu Mas'ud marah, ya. Nah, karena beliau termasuk seorang sahabat yang paling banyak mengambil Al-Quran dari Nabi. Ya, beliau mengambil langsung Al-Quran dari Nabi 70 surat. Ya, dari 114 itu banyak sekali. Ya, jadi beliau punya mushaf sendiri. Nah, itu hasil beliau belajar dari Nabi SAW. Maka beliau nggak mau membaca Al-Quran versinya Utsman. Versi Utsman itu yang kita baca sekarang ini, ya, mushaf Utsmani itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud nggak mau, dia marah mengatakan, ya, gimana Utsman ini, masa dia suruh saya baca Al-Quran, ya, yang dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit, yang mana ketika saya belajar Al-Quran, Zaid bin Thabit itu rambutnya masih 2. Ya, nanti maksudnya masih muda, masih kecil gitu, ya.
Saya sudah belajar Al-Quran dari Nabi. Zaid bin Thabit, penulis mushafnya Utsman, itu masih kecil gitu, masih anak-anak gitu. Sekarang saya diperintahkan untuk membakar mushaf saya dan baca mushafnya ya Utsman tadi gitu. Jadi Ibnu Mas'ud tidak terima di situ. Ya kan, tapi lama-kelamaan melihat fenomena di masyarakat yang semakin parah, semakin hampir terjadi pertumpahan darah, ya kemudian Ibnu Mas'ud pun ya menerima mushaf Utsmani itu. Ya, sampai sekarang di Kufah masih ada beberapa orang yang ya, beberapa suku di sana yang masih menggunakan mushafnya Abdullah bin Mas'ud. Apa bedanya mushaf Ibnu Mas'ud dengan mushaf yang kita kenal sekarang? Kalau mushaf yang kita sekarang itu ada 114 surat ya. Kalau Ibnu Mas'ud hanya ada 112. Dua surat enggak ada. Surat apa itu? Dua surat terakhir, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Kenapa Ibnu Mas'ud nggak mencantumkan dua surat ini? Karena menurut beliau dua surat ini saking seringnya Nabi ulang, saking sering Nabi ajarkan, nggak mungkin ada orang melupakannya, sehingga nggak perlu ditulis. Gitu. Ya, berarti maksudnya ya? Ya, jadi ngapain ditulis kalau orang udah hafal semua begitu? Ya, jadi total 112. Nah dari sini bisa kita ambil faedah. Betapa sering berarti Nabi mengulang-ulang bacaan dua surat ini gitu. Ya, dalam zikir pagi petang ya, sebelum tidur, ketika meruqyah dan sebagainya ya, jadi para sahabat rata-rata sudah hafal semua itu surat ya, dua surat ini. Nah, maka dalam mushaf Ibnu Mas'ud dua surat ini tidak dicantumkan. Bukan berarti beliau tidak menganggap dua surat ini bagian dari Al-Quran, tidak. Sebagian orang ada mengatakan begitu, Ibnu Mas'ud ini gimana? Dia menyelisih jumhur, sebenarnya tidak. Ya, beliau tidak mencantumkan karena memang dua surat ini kaum muslimin ya rata-rata menghafal di kala itu. Nah, kemudian surat Al-Falaq ini memiliki beberapa nama, ada 4 nama. Yang pertama surat Al-Falaq itu sendiri. Al-Falaq sendiri artinya adalah terbelah. Ya, falikul habbi wan nawa. Di ayat yang lain Allah katakan falikul habbi wan nawa. Dialah zat yang membelah biji-bijian dan memunculkan benih dari dalamnya. Kita lihat misalkan biji mangga ya. Ya, kalau kita tanam itu kan pecah deh nanti ya, keluar dari dalamnya kuncepnya. Nah, ya, Allah yang apa namanya punya kuasa untuk melakukan itu. Makanya Allah katakan falikul habbi, dari kata falak. Falikul habbi, dialah yang memecah biji-bijian tadi. Nah, maka surat Al-Falaq diambil dari kata itu, ya, artinya terbelah. Nah, kemudian yang kedua, surat Al-Falaq juga disebutkan bersama dengan surat An-Nas dengan nama surat Al-Mu'awwidzatain. Apa artinya surat Al-Mu'awwidzatain kemarin? Ya, surat untuk minta perlindungan, surat pelindung, dua surat pelindung. Nah, kemudian yang ketiga, dia juga disebut dengan nama surat Al-Mu'awwidzatil Ula. Ya, surat Mu'awwidzah yang pertama, pelindung yang pertama. Kemudian yang keempat, ya, bersama dengan An-Nas, surat Al-Falaq ini juga dikenal dengan nama surat Al-Muqashqishatain. Nah, ada yang masih ingat apa itu Al-Muqashqishatain? Surat An-Nas juga disebut Al-Muqashqishatain kemarin. Tidak dimurojaah ini. Gimana ini? Apa kemarin Al-Muqashqishatain? Ya. Nama dari surat Al-Falaq adalah Al-Muqashqishatain. Ya, surat penjaga dari sifat nifaq. Ya, dua surat ini adalah surat penjaga seorang muslim dari sifat nifaq. Apa itu sifat nifaq? Sifat kemunafikan. Nah, jadi ya, orang yang mencintai dua surat ini, ya, kata para ulama, ya, dia akan terhindar dari sifat nifaq. Ya, artinya dia sering membacanya, dia sering mentadabburinya, surat Al-Muqashqishatain, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, kemudian apa sebab turunnya surat ini atau asbabun nuzulnya? Asbabun nuzulnya sama dengan surat An-Nas. Ya. Itu ada seorang Yahudi, ya, ada yang mengatakan dia sekutunya orang Yahudi bernama Lubayt bin A'sam, ada yang mengatakan Labid bin A'sam. Ya, orang ini dia orang Yahudi, ya, dan terkenal sebagai dukun paling powerful, ya, di Mekah kala itu, dukun yang paling
manjur lah begitu ya. Nah, dia ini ya didatangi sama orang Yahudi ya, kemudian dia menghasut agar Lubait ini untuk menyantet Nabi ya, mengirimkan santet begitu. Yang namanya santet itu nggak akan bisa terkirim kalau nggak ada objeknya kan ya, nggak ada perantaranya ya, rambut misalkan ya, potongan kuku dan sebagainya. Nah, maka kemudian gimana caranya sekarang biar dapat rambut Nabi? Nah, dikirimlah ya, seorang budak untuk membantu urusan rumah tangga Nabi. Budak masih kecil ya. Budak ini pura-pura membantu urusan Nabi, tapi ketika Nabi lengah, diambil sisir yang biasa dipakai sama Nabi. Nah, diambil berapa helai rambut dari situ, dikasih ke Lubait bin Asom ini ya. Kemudian dengan ya, perantar rambut itu dia membuat sihir ya. Kemudian Nabi kita SAW pun terkena sihir. Dan ini jemaah sekalian, Nabi bisa terkena sihir. Ini bukan sesuatu yang membatalkan kemaksuman Nabi, tidak ya. Nabi Musa saja pernah terkena sihir ya, ketika beliau ketakutan melihat fa'aujasa minhum khifah ya, ketika beliau ketakutan melihat ular-ular yang ya, dilemparkan oleh penyihir-penyihirnya Firaun. Ya, itu kan beliau di bawah pengaruh sihir di situ. Tapi sihir yang menimpa Nabi dan para nabi lainnya itu sihir yang tidak sampai mempengaruhi akal dan wahyu. Ya, tidak sampai mempengaruhi akal dan wahyu, hanya sebatas fisik saja. Nah, apa akibat dari sihir yang menimpa Nabi SAW kala itu? Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, Nabi kala itu selama 5 bulan, ya, 5 bulan 5 hari, beliau berada di bawah pengaruh sihir ini. Ya, dibuat seolah-olah beliau menggauli istri-istri beliau, padahal tidak. Ya, jadi kayak dibuat berhayal begitu. Ya, dengan sihir dengan sihirnya Lubait bin Asom ini. Ya, ya, jadi seolah-olah dia mendatangi istri-istri beliau, tapi tidak begitu. Nah, maka kemudian suatu malam Nabi SAW tertidur ya. Ketika beliau tidur, di dalam tidurnya beliau melihat di sisi kiri dan kanan beliau ada 2 orang laki-laki dari kalangan malaikat. Laki-laki yang pertama nanya kepada laki-laki yang kedua, ya, Madza bihadzal rajul? Ya, kenapa laki-laki ini? Nabi maksudnya. Ya, dia kenapa? Maka si malaikat yang satu menjawab, huwa matbubun, dia terkena sihir. Ya. Kemudian si malaikat yang pertama nanya, siapa yang menyihirnya? Malaikat yang kedua mengatakan, yang menyihirnya adalah Lubait bin Asom, seorang Yahudi dari suku ini, rumahnya di sini, jelaskan terperinci. Ya, kemudian ya, malaikat yang pertama, ya, di mana disimpan alat untuk menyihirnya itu, buhul-buhulnya itu. Ya, kemudian dijelaskan sama malaikat yang kedua, di sumur, disimpannya di sumur di suatu perkampungan yang sudah tidak terpakai. Ya, di situ disimpan ternyata ya, rambut Nabi. Ya. Nah, kemudian ya, keesokan paginya Nabi pun mengambil rambut itu dan memusnahkannya. Ada seorang sahabat yang nanya, ya Rasulullah, kan kamu udah tahu nih siapa yang mengirimkan sihirnya, kenapa nggak dibalas? Kenapa nggak kirim Umar nebas kepalanya gitu? Ya, ya, kata Nabi, ya saya nggak mau menimpakan keburukan kepada orang lain. Ya, ya. Makanya bagaimana kita lihat akhlak Nabi di sini ya, jelas-jelas ini orang Yahudi ini mau mencelakakan Nabi. Ya. Ya, inilah akhlak yang beliau tunjukkan juga ketika beliau di Taif, ketika beliau berdakwah di sana. Satu kota itu menolak beliau, melempari beliau sampai mata kaki beliau berdarah. Ya. Ketika ada malaikat penjaga gunung menawarkan agar menimpakan gunung ke penduduk Taif, apa kata Nabi? Ya, 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 Allahumma fir lahum fa innahum la ya'lam. Ya, ya Allah, jangan engkau azab mereka, ampuni mereka. Ya, karena sungguhnya mereka enggak tahu, kata Nabi. Ya, bukan hanya memaafkan, tapi Nabi doakan agar mereka diampuni. Ya, ya. Kemudian Nabi doakan mereka agar mungkin dari keturunan-keturunan mereka nanti akan ada orang-orang yang meluk agama Islam, kata Nabi. Maka kemudian sampai sekarang ya, di Taif itu terkenal sebagai daerah yang melahirkan penghafal Quran terbanyak, yang terbesar di daerah Taif itu sekarang. Ya, berkah dari doa Nabi ketika itu. Nah, jadi Nabi SAW pun terkena sihir di sini. Ya.
Ya, kemudian ya, beliau diruqyah oleh 2 orang malaikat itu ya dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Falaq dan An-Nas kalau kita total jumlahnya ada 11 surat ya. 11 juga lah jumlah dari buhul yang ada pada ya sihir itu. Ya, jadi rambut Nabi dibungkus dengan kain kemudian diikat berbuhul-buhul ya, berbuhul-buhul begitu, jumlahnya 11. Kemudian ditumpuk pakai mayang kurma jantan. Itu mayang kurma ya. Ya, kayak pohon kelapa ya, tutupannya itu ya, masih muda. Nah, ditutup pakai itu. Kemudian ditaruh di bawah batu di dasar sumur. Ya, ya, jadi kalau tidak karena mimpi itu Nabi nggak bisa menemukan itu. Nah, itu bentuk penjagaan dari Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab turun dari surat Al-Falaq ini. Ya, meskipun para ulama ada yang mempermasalahkan sanad dari kisah tadi, akan tetapi sebagian besar ahli tafsir meriwayatkan kisah-kisah ini di dalam kitab-kitab mereka. Nah, kemudian jemaah sekalian, apa fadilah atau keutamaan dari surat Al-Falaq ini? Ada beberapa fadilahnya. Yang pertama, surat Al-Falaq adalah surat yang istimewa. Kenapa begitu? Disebutkan ya, dari sahabat Uqbah bin Amir, Nabi SAW bersabda, "Alam tara ayatin unzilatil lailata lam yura mithluhunna qat." Ya, tahukah engkau ayat-ayat yang telah diturunkan malam ini tidak pernah ada yang menyerupainya sama sekali. Kemudian beliau membaca qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi ya, 2 surat ini Al-Falaq dan An-Nas adalah ayat-ayat yang tidak pernah ada yang menyerupainya sama sekali. Ya, artinya ini benar-benar baru, sesuatu yang istimewa. Nah, kemudian fadilah yang kedua, disunnahkan dibaca selesai sholat. Ini kalau disunnahkan dibaca selesai sholat, yang mana sholat adalah ya, ibadah yang paling mulia, maka tentu ini adalah bacaan yang mulia juga. Nah, dari Uqbah bin Amir juga meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan beliau untuk membaca mu'awwidzatain dubura kulli shalah, setiap selesai sholat. Ya, maka jemaah sekalian habis sholat fardu jangan buru-buru ya pulang ya, baca minimal surat ya, Al-Mu'awwidzatain ini dulu, Al-Falaq atau An-Nas. Nah, tentu ada juga zikir-zikir yang lainnya. Nah, kemudian fadilah yang ketiga, disunnahkan dibaca sebelum tidur. Ya, ada beberapa zikir sebelum tidur, salah satunya adalah surat Al-Falaq. Kalau mungkin kita terlalu ngantuk misalkan ya, mungkin malas untuk baca surat Al-Mulk ya karena terlalu panjang misalkan. Ya, maka ganti dengan surat Al-Falaq. Nah, ya, Nabi SAW berpesan kepada Uqbah bin Amir, "Ya Uqbah, wahai Uqbah, iqra' bihima kullaman nimta wa qumta." Bacalah kedua surat ini setiap engkau hendak tidur dan setiap engkau baru bangun tidur. Ya, kenapa? Masa'ala sa'ilun wa lasta'adha musta'idun bimithlihima. Ya, karena kata Nabi, ya, 2 surat ini adalah pelindung terbaik yang bisa digunakan oleh seseorang untuk melindungi dirinya. Dari apa? Ya, dari segala hal, dari keburukan makhluk, ya, dari ya, sihir dan sebagainya. Nah, kemudian intisari dari surat ini apa? Inti dari surat Al-Falaq ini apa? Intinya adalah kita diminta untuk beristi'adzah. Isti'adzah artinya minta perlindungan kepada Allah ya, sebagai Rabb penguasa waktu subuh. Ya, di ayat pertama tadi qul a'udzu birabbil falaq. Ini intinya ya. Kita diminta untuk berlindung kepada Allah. Berarti isti'adzah atau minta perlindungan kepada Allah ini ibadah apa bukan teman sekalian? Ibadah. Nah, ya. Berarti boleh apa tidak kita palingkan kepada selain Allah? Tidak boleh. Ya, jatuhnya kepada kesyirikan. Ya, ya, kesyirikan kalau kita ya, isti'adzah minta perlindungan kepada selain Allah, siapapun itu, entah kepada Nabi, ya, kepada malaikat Jibril, kepada orang-orang yang saleh, tetap tidak boleh. Ya. Baik. Kemudian sekarang kita lihat tafsiran ayat demi ayatnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita percepat sedikit karena waktu ini. Ya, qul tadi artinya katakanlah. A'udzu itu dari kata al-isti'adzah. Al-isti'adzah definisinya kata para ulama adalah al-i'tisam
Wattahassun billah minasyaitonir rajim. Berpegang teguh dan berlindung kepada Allah dari asyaitonir rajim, entah dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Syaitan, kata Ibnu Katsir, dinamakan syaitan dari kata syaitona. Syaitona artinya menjauh. Ya, maka syaitan dikatakan syaitan karena dia jauh dari dua hal. Yang pertama, jauh dari sifat manusia, dari tabiat manusia. Yang kedua, jauh dari rahmat Allah. Ya. Nah, berarti kalau ada makhluk yang ia menjauhkan diri dari sifat manusia sifat hamba maksudnya ya. Dia menjauhkan diri dari sifat penghambaan dan ia jauh dari rahmat Allah, berarti dia syaitan. Nah, maka syaitan bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia begitu. Ya, minal jinnati wan nas. Nah. Kemudian bi rabbil falaq. Ya, Rob kemarin, apa definisi dari Rob kemarin? Harus terkumpul padanya tiga hal. Apa itu? Al-Khaliq. Yang kedua, Ar-Raziq, memberi rezeki. Yang ketiga, Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Nah, jadi masuk dengan Rob itu adalah ia pencipta sekaligus pemberi rezeki sekaligus pengatur alam semesta. Nah, maka dia dinamakan Rob. Kalau kita artikan Rob dengan Tuhan, Tuhan itu terlalu umum ya. Jadi Tuhan itu istilahnya kalau dalam bahasa Arab ilah ya. Ilah artinya sesembahan artinya Tuhan. Nah, baik. Jadi kalau Rob ya, berarti istilah Rob ini hanya boleh kita nisbatkan kepada Allah saja. Nah, kemudian Al-Falaq. Al-Falaq ini ya, beda-beda penafsirannya di kalangan para ulama. Yang pertama, penafsiran jumhur ahli tafsir, al-falaq itu artinya as-subuh, waktu subuh. Nah, kemudian ya, ada juga yang menafsirkan al-falaq itu dengan sijnun fi jahannam, nama penjara di dalam neraka jahannam. Jadi ketika kita mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, ya, aku berlindung dari pemilik ya, penjara di neraka Jahannam. Nah, itu penafsiran yang kedua, penafsiran dari Ibnu Abbas. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Falaq itu dengan wadin fi Jahannam, nama lembah di neraka Jahannam, nama sebuah lembah di sana. Ya, ini penafsirannya Al-Kalbi. Ya, kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Falaq itu dengan Al-Khalq. Nah, jadi dalam beberapa mushaf ada yang baca Qul a'udzu birabbil khalaq. Khalaq bacanya, bukan falaq. Ya, artinya beda. Ya, kalau al-falaq tadi artinya waktu pagi, ya, al-khalq artinya makhluk. Ya, aku berlindung dari robnya makhluk. Maknanya masih bagus apa tidak? Masih bagus. Jadi tidak masalah. Ya, selama ada qiraat yang mendukungnya, selama ada jalur periwayatan yang sampai kepada Nabi SAW. Bukan berarti kita boleh ganti-ganti semau kita, tidak ya. Mentang-mentang ini boleh dibaca begini, boleh dibaca begini. Nah, enggak ya. Ya, kita sekarang qiraat kita ya, namanya qiraat Hafs ya, dari Asim ya. Yang kita pakai sekarang ini namanya qiraat Hafs ya. Nah, maka qiraat Hafs ini ya sebagaimana kita dengar ya harus ya pakai itu saja, enggak boleh campur-campur ya. Baik. Nah, ini 4 penafsiran. As-Subuh itu penafsirannya ya, jumhur ahli tafsir, sijnun fi jahannam penafsirannya Ibnu Abbas, wadin fi jahannam itu penafsirannya Al-Kalbi, dan Al-Khalq itu penafsirannya Ad-Dhahhak rahimahumullah. Baik. Kemudian ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Kita diminta juga berlindung dari keburukan ma khalaq. Ma khalaq artinya apa-apa yang Allah ciptakan. Maka masuk ke sini iblis wa dzurriyyatuhu. Nah, para ulama menafsirkan ma khalaq itu maksudnya adalah iblis dan anak keturunannya. Jadi kita diminta untuk minta perlindungan dari iblis. Ya. Ya. Kemudian penafsiran yang kedua yang mengatakan ma khalaq itu artinya jahannam. Berarti min syarri ma khalaq artinya min syarri jahannam. Ya, ini penafsiran yang kedua. Nah, jadi kita diminta untuk minta perlindungan dari apa-apa yang Allah ciptakan. Ada sebuah kaidah di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
la yaqdiru syarran mahdan laisa fihi khair. Allah tidak pernah menetapkan sesuatu itu murni buruk aja isinya, nggak ada kebaikannya sama sekali. Ya, artinya sesuatu yang Allah tetapkan atas kita mungkin di pandangan kita buruk, ya, tapi itu ya mengandung kebaikan di dalamnya yang tidak kita ketahui. Musibah misalkan, bencana alam, di pandangan manusia itu adalah hal yang buruk, ya, tapi tidak ada sesuatu yang Allah tetapkan dan murni isinya keburukan, tidak ada. Ya, ini perbedaan ya af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Kata para ulama, af'alullah manutun bil hikmah. Perbuatan Allah itu terikat dengan hikmah. Jadi Allah berbuat apapun pasti ada hikmah di belakangnya. Kalau manusia bisa saja dia berbuat sesuatu tapi tidak ada hikmah di belakangnya. Gitu ya. Nah, maka apapun ketetapan Allah yang ditakdirkan atas diri kita, jangan kita hanya melihat dari sudut pandang kita sebagai manusia. Apa yang terlihat dari sudut pandang kita sebagai keburukan bisa jadi adalah sebuah kebaikan. Nah, ya, berarti di sini tadi dikatakan dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Ya, berarti juga termasuk diri kita sendiri. Maka kita diminta juga untuk minta perlindungan dari diri kita sendiri. Sebagaimana dalam khutbatul hajah dikatakan apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung dari keburukan diri kita. Oh, berarti diri kita ini ada keburukannya? Ada. Ya, jadi fitrahnya manusia, jiwanya itu selalu mengajak kepada keburukan. Ya, lagi diam-diam tiba-tiba terbesit perbuatan untuk maksiat dari dalam itu, ya, dari dalam. Lagi duduk-duduk tiba-tiba terbesit keinginan untuk melakukan misalkan ya sedekah misalkan. Nah, itu hidayah dari Allah, itu ilham namanya seperti itu. Yang seperti itu harus segera disambut dia, karena jarang-jarang gitu ya. Ya, karena biasanya jiwa mengajak kepada yang buruk. Maka di dalam Al-Quran Allah sebutkan ada 3 tipe jiwa manusia. Ya, jiwa manusia itu terbagi 3 di dalam Al-Quran. Yang pertama nafsun syirrirah. Ini yang pertama, yang paling umum, yang paling buruk juga. Jiwa yang senantiasa ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa lammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua nafsun lawwamah, yaitu jiwa yang senantiasa dipenuhi oleh penyesalan. Artinya ya, kadang jiwanya mengajak kepada kebaikan, kadang kepada keburukan. Ketika jiwanya mengajak kepada keburukan, dia melakukannya, dia menyesal. Ya, besok gitu lagi, begitu seterusnya. Ini namanya nafsun lawwamah. Ya, maka disebutkan dalam surat Al-Qiyamah itu fala uqsimu ya bin nafsil lawwamah. Nah, itu yang maksud di situ. Kemudian yang ketiga nafsun mutmainnah. Nah, ini yang paling afdal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mutmainnah artinya jiwa yang senantiasa tenang, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Ini kalau sudah didominasi oleh iman dan takwa. Tapi kalau kondisi netralnya belum ada iman dan takwa, jiwa itu ngajak kepada keburukan. Tapi kalau sudah ada iman dan takwa dalam dirinya, ya, dia pasti akan selalu mengajak kepada kebaikan. Nah, jadi jiwa manusia ada 3 macam ini. Nafsun syirrirah, nafsun lawwamah, dan nafsun mutmainnah. Dan seorang manusia ya, bisa jadi dia berpindah dari satu tipe ke tipe yang lain dalam waktu yang singkat. Ya, kadang syirrirah, kadang mutmainnah, kadang lawwamah. Ya, jadi jiwa kita itu berbolak-balik, berubah-ubah. Itulah kenapa pentingnya kita minta istiqomahan kepada Allah, minta sabat dalam doa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Nah, kemudian ayat yang ketiga wa min syarri ghasikin idza waqab, dan kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari keburukan ghasiq. Apa itu ghasiq tadi? Nah, yaitu
malam hari. Ya. Ada juga yang mengatakan ghasik itu adalah al-qamar, bulan. Ada juga yang mengatakan ghasik itu artinya khusuf, gerhana. Ya. Dan penafsiran yang paling kuat adalah penafsiran dengan mengatakan al-qamar. Ya, al-qamar ini dalilnya adalah Nabi SAW pernah mengatakan kepada Aisyah. Nabi pernah lagi duduk-duduk di luar rumah sama Aisyah, kemudian Nabi pegang tangan Aisyah, kemudian ditunjuk ke langit begitu, ke arah bulan. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, ista'idzi billah min syarri ghasikin idza waqab." Wahai Aisyah, minta perlindunganlah kepada Allah dari keburukan ghasik. Ya, kemudian ya, sambil menunjuk ke sana, ghasik itu berarti maksudnya adalah bulan. Nah, kemudian idza waqab, waqab artinya azlama. Apa itu azlama? Menutup. Ya, jadi dari kegelapan malam ketika ia menutup dengan kegelapannya. Ya, kenapa kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari kegelapan malam? Ya, karena di malam hari adalah kondisi manusia paling rentan. Ya, dan ini terbukti secara ilmiah. Ya. Nah, jadi pada diri manusia ada namanya circadian rhythm. Ya, para dokter paham ini. Circadian rhythm itu adalah jam biologis tubuh. Ya, ketika malam hari itu waktunya regenerasi sel-sel tubuh ya, untuk diperbaharui. Ya, sehingga kondisi sedang pertahanan tubuh itu sedang sangat lemahnya di malam hari. Nah, kadang orang lagi sakit itu kalau sore hari gejalanya melunak, nggak terlalu terasa sakitnya. Tapi ketika malam hari makin sakit, ya, kembali lagi ya, sakitnya. Pagi hari ya, berkurang lagi. Begitu seterusnya biasanya kan. Demam biasanya kan. Kalau malam hari naik suhunya. Ya, besok paginya turun lagi. Begitu. Ya, karena malam hari itu adalah kondisi di mana ya, sistem pertahanan tubuh itu sedang lemah-lemahnya. Nah, ya, maka Nabi SAW ya, juga menyebutkan bahwasanya penyakit, keburukan, binatang buas itu keluarnya di malam hari. Ya, makanya di antara sunnah di malam hari adalah ya, kita diperintahkan untuk menahan anak-anak jangan keluar rumah kalau waktu maghrib itu. Bukan karena ada jin, ada enggak ya. Ya, kepercayaan nenek moyang kita dulu ya, diculik wewe gombel, enggak, bukan ya. Ya, itu sunnah dari Nabi itu, ya, tahan anak-anak kita. Tapi kalau habis maghrib itu mau keluar boleh, kalau ada perluan ya. Tapi di waktu maghrib itu usahakan anak-anak ya kita ya tarik ke rumah dulu. Ya, kemudian tutup pintu, ya juga sunnah dari Nabi ya, di waktu maghrib itu tutup pintu. Ya, kemudian tutup tempat air, wadah-wadah air ya, bejana ya. Kalau di bak mandi dan sebagainya tutup, ya, tampungan air ditutup. Kemudian matikan api, ya, kalau ada api dimatikan. Ya. Nah, baik. Kemudian ayat yang keempat, min syarrin naffatsati fil 'uqad, kita diminta berlindung kepada Allah dari keburukan para penyihir. An-naffasat artinya para penyihir perempuan yang meniup. Ya, an-nafasat artinya para penyihir. Ada beberapa penafsiran. Yang pertama penyihir, laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua penafsiran ada yang mengatakan nafasat di sini maksudnya adalah putri-putrinya Labid bin A'sam tadi. Ya, siapa tadi Labid bin A'sam? Yang menyihir Nabi. Jadi dia punya putri-putri, putri-putrinya ini ya juga tukang sihir. Gitu. Nah, baik. Kemudian ada yang mengatakan an-nafasat itu artinya jiwa manusia. Jadi kita diminta berlindung dari keburukan jiwa manusia. Nah, kemudian uqad itu artinya ikatan. Ya, diambil dari kata akidah. Maka akidah itu artinya keyakinan yang kuat. Ya, uqad artinya uqdah, ikatan. Makanya akad nikah dikatakan akad karena itu bentuknya ikatan yang kuat. Nah, maka dikatakan akad begitu ya. Maka kalau kita ketemu dalam bahasa Arab ya, kata-kata yang ada ain, qaf sama dalnya itu pasti ada makna kuat di situ. Ya. Baik. Ya, jadi para tukang sihir ini meniup pada buhul-buhul, pada ya, pada simpul-simpul tali untuk mengirimkan santet, sihir, pelet dan sebagainya di situ. Dan ini semua dilakukan oleh para tukang sihir kapan? Di malam hari. Ya, di malam hari dilakukannya. Nah, ya, jadi para tukang sihir ini ya,
masuk ya, kalau kita sebut dengan istilah sekarang dukun ya. Dukun itu tukang sihir ya. Ya, kita tahu sendiri dalilnya bahwasanya barang siapa mendatangi dukun maka dia apa? Ya, pelaku kesyirikan, maka dia termasuk orang terjerumus kepada kesyirikan, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Bayangin, nggak terima sholat 40 hari ya. Dan jamaah sekalian, sekarang ini tidak hanya ya, mendatangi dukun itu bukan berarti kita datang ke rumah ngetuk pintu saja. Kalau sekarang sudah ada sosial media. Nah, ini salah satu pesan dari ya, salah seorang syekh beberapa waktu yang lalu ya. Ya, beliau pernah mengirimkan nasihat kepada beberapa mahasiswa ya, beliau bilang ya, sekarang di sosial media ini sudah banyak dukun-dukun. Salah satunya ya, di TikTok itu suka ada orang nanya ya, cek khodam, pernah dengar? Ya, cek khodam itu banyak orang di TikTok menawarkan jasa ya, ngecek khodam. Khodam itu pendamping dari kalangan jin. Kita punya pendampingnya, dusta semua tentunya ya. Nah, ini kalau kita klik ke akun-akun mereka ini, kemudian kita ikut nanya-nanya di situ, masuk kita ke golongan orang-orang yang mendatangi dukun tadi. Ya, maka hati-hati jamaah sekalian. Zaman sekarang ini gampang sekali kita jatuh kepada kesyirikan. Ya, ini pentingnya kita membentengi diri kita, keluarga kita dengan akidah yang benar. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik. Ya, sihir ini jamaah sekalian bukan perkara yang kecil dalam Islam. Ya, sihir ini adalah salah satu dari 7 ya, al-mubiqat, yaitu dosa yang membinasakan. Dia setara dengan syirik, di bawahnya syirik. Syirik dosa paling besar, di bawahnya sihir, di bawahnya baru membunuh. Ya, jadi masih lebih parah sihir dibandingkan membunuh. Gitu. Ya. Baik. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhkanlah diri kalian dari 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu yang 7 itu? Nabi sebutkan yang pertama syirik, yang kedua sihir. Nah, baik. Kemudian yang kelima, ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diminta untuk minta perlindungan dari orang yang hasad. Ya, hasid. Ya. Ya, yang dimaksud dengan orang yang hasad pada ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 108. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Ya, kebanyakan ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, mereka berangan-angan seandainya mereka mampu mengembalikan kalian ke dalam kekafiran. Karena apa? Karena hasad mereka dengan apa yang kita miliki dalam Islam ini. Orang Yahudi apalagi, mereka iri melihat syariat Islam itu begitu lengkap, begitu terstruktur, begitu rapinya. Ya. Ya, mereka tahu betapa agung dan mulianya Islam itu, mereka orang Yahudi itu. Tapi mereka karena kesombongan, keangkuhannya tidak mau menerimanya. Ya. Nah, ya, jadi orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang sangat hasad sekali terhadap ya, ajaran-ajaran Islam dari zaman dahulu. Bahkan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Bahkan maka berarti sekarang orang Yahudi yang menyiksa dan menjajah saudara-saudara kita di Palestina sana, mereka didasari oleh hasad juga sebenarnya. Hasad sebenarnya. Ya. Nah, baik. Nah, jadi hasad ini jemaah sekalian, ini adalah penyakit hati, salah satu penyakit hati. Definisinya kata para ulama adalah ketika kita membenci nikmat Allah pada diri saudara kita. Tidak hanya sampai situ, tapi kita berharap agar nikmat tersebut hilang dari saudara kita. Nah, ini parahnya. Hasad itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling parah itu ini. Kita nggak suka lihat saudara kita memiliki nikmat, memiliki rezeki lebih. Kita nggak suka melihat itu. Kemudian kita berharap agar nikmat tersebut dicabut dari dia. Entah dicabut untuk berpindah ke diri dia atau hilang sama sekali. Nah, ini namanya hasad. Dan hasad ini kata para ulama dia adalah penyakit jasad katanya. Jadi penyakit hati yang mempengaruhi tubuh, penyakit jasad. Nah, kata Sufyan Ats-Tsauri bahkan ya, orang dengan penyakit hati apapun ya, insya Allah ada harapan sembuhnya kecuali orang hasad katanya. Paling susah disembuhin. Ya, paling susah disembuhin. Bahkan sampai para ulama menyusun satu kitab itu khusus bahas hasad ini. Ya. Nah, jadi hasad ini ternyata tidak seluruhnya buruk. Ada hasad yang diperbolehkan.
Ada hasad yang diperbolehkan. Ya, sebutkan dalam hadis Nabi mengatakan la hasada illa fitnain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Ya, yang pertama apa? Rajulun atahullahu malan. Ya, seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dia infakkan di jalan yang benar. Yang kedua, laki-laki yang Allah berikan kepada dia hikmah, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah, dan ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Dua tipe orang ini jemaah sekalian, kita harus hasad sama mereka gitu. Artinya kita jadikan mereka itu sebagai motivasi kita. Nah, yang seperti ini, hasad yang seperti ini namanya ghibthah namanya. Ya, hal seperti namanya ghibthah. Ya, ghibthah itu kita tidak berharap nikmat itu hilang dari saudara kita. Bahkan kita doakan saudara kita akan bertambah nikmatnya itu. Kita melihat saudara kita kaya dan dia rajin sedekah, kita berdoa, ya Allah, ya, semoga hartanya dia tetap bertambah dan juga semoga saya bisa seperti dia, ya, bisa banyak bersedekah, ya, bisa kaya juga. Nah, itu namanya ghibthah. Nah, itulah kenapa jemaah sekalian, ketika melihat kenikmatan yang ada pada diri saudara kita, kita disunahkan untuk mendoakan dengan kalimat barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memberkahi, ya, hartanya, keluarganya dan sebagainya. Tujuannya untuk menghilangkan penyakit hasad ini. Karena penyakit hasad ini, ya, bukan bawaan lahir, dia muncul, ya, sedikit demi sedikit. Ya. Baik. Nah, kemudian apa akibat buruk sebagai penutup jemaah sekalian? Apa akibat buruk dari penyakit hasad ini? Ya, Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab beliau, kitab Tanbihul Ghafilin, beliau menyebutkan beberapa akibat buruk dari penyakit hasad. Yang pertama, ghammun la yanqati, yaitu kegundahan yang terus menerus. Orang yang hasad hatinya tidak akan tenang, begitu kan ya? Diawasin terus tetangganya punya mobil baru, punya kulkas baru, punya ini baru, diawasin terus sama dia. Ya. Nah, kemudian yang kedua, musibatun la yujar 'alaiha. Ya, ya. Akibat buruk dari penyakit hasad ini adalah dia ditimpa musibah, tapi dia tidak mendapat pahala dari musibah itu. Orang yang beriman ditimpakan musibah oleh Allah, maka itu imma teguran, imma penghapus dosa, dapat pahala. Artinya musibah yang turun kepada dia bernilai positif bagi dia, tapi tidak bagi orang yang hasad. Musibah yang turun bagi dia itu adalah azab. Ya, ya, jadi berarti diperlakukan sama dengan orang kafir di sini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, akibat buruk dari penyakit hasad adalah mazammatun la yuhmadu biha. Ia akan mendapatkan kehinaan di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah. Nah, kemudian yang keempat, as-sukhtu minallah. Ia dibenci oleh Allah. Ya, dibenci oleh Allah. Kalau kita sudah dibenci sama Rabb semesta alam ini, mau lari kemana lagi kita? Nah, kemudian yang terakhir, akibat buruk dari penyakit hasad yang paling parah adalah tughallaku alaihi abwaabut taufiq, tertutupnya pintu taufik. Ya, bayangkan jemaah sekalian, ketika ada seorang ulama memberikan ilmu kepada kita, ya, kemudian kita hasad kepada dia, ilmu tidak akan sampai. Ya, ya, padahal ilmu itu sangat bermanfaat bagi kita tentang akidah dan tauhid misalkan. Tapi karena hasad itu terhalang kita dari taufik itu. Ya, ya, terhalang kita dari taufik. Taufik itu sendiri maknanya adalah kekuatan untuk melaksanakan hidayah. Ini beda hidayah dengan taufik jemaah sekalian ya. Kalau hidayah itu petunjuk dari Allah, kita dikasih tahu sama Allah yang baik ini, yang buruk ini, itu namanya hidayah. Nah, tapi kalau taufik itu kekuatan untuk mengamalkan itu tadi, gitu. Nah, jadi apa yang harus kita minta, hidayah atau taufik? Dua-duanya. Jadi nggak hanya hidayah saja, karena belum tentu orang dapat hidayah itu punya kekuatan untuk melaksanakannya. Sekarang kita tahu nggak kalau sedekah itu afdol? Tahu, ya. Tapi kan terasa kadang berat untuk sedekah. Gitu kan? Nah, itu hidayah. Maka selain minta hidayah, kita juga minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ini dia jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, ya, seputar, ya, tadabbur kita dari surat Al-Falaq. Ya, semoga, ya, apa yang kita sampaikan bisa kita ambil manfaat dan faedahnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada sesi tanya jawab dulu, 2 atau 3. Silakan. Nah, ini sedikit tentang cuplikan khutbah Ustaz kemarin. Kemarin Ustaz baca ayat yang artinya kira-kira begini: sesungguhnya Allah mengampuni
orang-orang yang takut kepada Allah dalam kesendiriannya. Nah itu ayatnya saya nggak hafal. Cuma yang saya ingin tanya, apa perilaku kita di situ, karena imbalannya luar biasa itu ampunan. Nah itu minta dijelasin. Maksudnya apa sikap kita ketika? Iya, kan Allah mengampuni orang-orang yang Allah mengampuni orang-orang yang takut kepada Allah dalam kesendirian. Nah, jadi bagaimana perilaku kita supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah? Berarti yang harus dicari di sini adalah ketakwaan itu tadi. Karena kan kita sampaikan juga kemarin definisi takwa itu adalah takut kepada Allah mau kondisi sepi ataupun ramai. Nah, berarti kalau kita ingin meraih ampunan yang besar, lahum maghfiratun wa ajrun kabir itu, maka kita harus meraih takwa dulu berarti. Nah, tapi takwa itu kan ada level-levelnya ya. Kalau level pertama ya masih menampakkan kesolehan di hadapan manusia saja, tapi ketika sendirian tidak. Nah, ini bertakwa memang tapi belum optimal, belum sempurna. Nah, maka bagaimana caranya sekarang untuk mengoptimalkan ketakwaan itu? Banyak cara yang bisa kita tempuh. Kata Hasan Al-Basri, cara yang paling utama untuk meraih ketakwaan itu adalah dengan thalabul ilmi, dengan belajar. Ya, untuk mempelajari hakikat takwa dan sebagainya. Ya, itu salah satunya. Kalau kita definisikan sarana-sarana untuk meraih ketakwaan, wah ada banyak sekali. Ya. Bahkan kalau tidak salah ingat, Adz-Dzahabi menyebutkan ada sekitar 73 atau 75 wasilah untuk meraih ketakwaan itu. Ya, tapi yang pertama kali disebutkan adalah menuntut ilmu syar'i. Karena pertama kali dituntut kita harus tahu dulu takwa itu apa. Ya, takwa itu apa. Nah, bahkan ketika Nabi ditanya, ya, atau seorang sahabat ditanya, ya, takwa itu apa? Ya, kata beliau, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, saya menunjuk ke dalam dada. Artinya takwa itu adalah perkara hati. Ya, ketakutan kita kepada Allah, ya, takut berbuat maksiat, takut melanggar perintah Allah, ya, meskipun tidak ada orang yang melihat kita. Berarti kalau kita takut melanggar perintah Allah ketika ada orang lain yang melihat kita, ini bukan ketakwaan yang sebenarnya. Ya, ini bukan ketakwaan yang sebenarnya. Jadi nggak perlu kita berbangga dengan ibadah kita yang dilakukan di hadapan manusia. Apa harus kita banggakan? Makanya kata para ulama, sembunyikan ibadahmu sebagaimana engkau menyembunyikan dosa-dosamu. Karena ibadah yang dilakukan sendirian, jemaah sekalian, ya, tidak ada manusia yang melihat, itu nilainya lebih tinggi. Ya. 2 rakaat sholat sunnah misalkan yang kita kerjakan di hadapan manusia dengan yang kita kerjakan sendirian tanpa ada yang melihat, itu nilainya lebih tinggi yang tanpa ada yang melihatnya. Ya, sama-sama sholat sunnah tapi pahalanya lebih besar di sisi Allah. Ya, karena masalah keikhlasan yang dilihat di situ. Nah, Allah Ta'ala ala wa'ala. Baik, silakan ada pertanyaan yang kedua. Nah, silakan. Mengenai apa tadi? Barokah. Yang kita sampaikan pertama tadi ya. Enggak terlihat ya dari situ ya layarnya. Surat Al-Jasiyah ayat 20. Al-Jasiyah ayat bukan surat Al-Jasiyah. Ini tadi surat Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Shad. Surat Shad. Ya. Surat Shad, ya, Shad ayat 29. Nah, Shad ayat 29. Untuk file yang kita tampilkan ini bisa dicek di grup, ya, di grup belajar bahasa Arab itu sudah Anda kirimkan tadi malam. Ya, nanti Anda masukkan, ini kirim nomornya dulu. Nah,
Baik, wallahu taala alam. Baik, pertanyaan terakhir. Ada? Silakan. Kenapa? Walillahil hamd. Nah, ini yang sering kita keliru ya pembacaannya ya. Yang benar itu walillahil hamd. Ya, ada dal di situ, bukan walillah ilham. Beda lagi itu ya. Walillah itu artinya dan milik Allah. Apa itu? Alhamdu, pujian. Gitu. Jadi maknanya sama dengan alhamdulillah, cuma dibalik. Lillahil hamd. Nah, lillahil hamdu sebenarnya asalnya. Nah, apa hikmah dari pembalikan itu? Kalau kita katakan alhamdulillah, artinya segala puji milik Allah. Tapi kalau kita mengatakan lillahil hamdu, hanya Allah yang berhak dipuji. Nah, jadi itu dia. Pembalikan itu maknanya seperti itu. Nah, kaidah dalam bahasa namanya takdim mahakuhu at-takhir. Pembalikan seperti ini akan memiliki makna pengkhususan. Nah, baik. Jadi itu dia lillahil hamd. Ya, sebenarnya kalimat lengkapnya lillahil hamdu. Ya, walillahil hamdu. Nah, maknanya sama dengan alhamdulillah. Nah, wallahu taala ala wa alam. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ya bisa tetap kita amalkan. Ya, semoga memberikan manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kertas yang kita bagikan tadi mohon dijaga dengan baik karena berisi ayat-ayat Al-Qur'an ya. Mohon tidak diletakkan sembarangan. Nah, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.